Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Florianus Yudi Priyo Amboro, SHMHum. Perkenalkan, nama saya Delvin Syakira Mahardika. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Internasional Batam, Fakultas Ilmu Hukum, kelas 4 IHPA dengan NPM 2051039. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi proyek ujian akhir semester mata kuliah Hukum Persaingan Usaha. Di dalam tugas yang telah diinstruksikan, mahasiswa diminta untuk memilih kasus mengenai posisi dominan yang telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Serta, mahasiswa diminta untuk menganalisa dan juga menjabarkan mengenai kasus posisi, yang mana ini terdiri dari pendapat KPPU dan pendapat pelaku usaha yang dikenakan sanksi. Tak lupa, dasar pertimbangan KPPU dalam memutus kasus tersebut dan juga amar putusannya. Dasar hukumnya dan juga alasan apakah kasus ini sudah sesuai atau belum sesuai. Serta, yang paling penting adalah memberikan perbandingan kasus serupa dengan metode perbandingan hukum, yang mana ini dikaitkan dengan kasus yang telah dipilih sebelumnya. Baiklah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kasus posisi dominan dengan putusan perkara nomor 02/KPPU-L/2005 berupa dugaan pelanggaran terhadap pasal 19 huruf A, pasal 19 huruf B, dan pasal 25 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang mana ini dilakukan oleh PT Carrefour Indonesia yang beralamat di kantor Carrefour Lebak Bulus, Jalan Lebak Bulus Raya Nomor 8, Jakarta 12310, selanjutnya disebut sebagai terlapor. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kronologi dari kasus tersebut. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2004, KPPU telah menerima laporan yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh terlapor dalam menetapkan syarat-syarat perdagangan atau trading terms kepada pemasok barang. Terlapor memberlakukan syarat-syarat perdagangan atau trading terms yang memberatkan pemasok yang akan menjalin hubungan usaha dengan terlapor. Antara lain, listing fee, minus margin, fixed rebate, payment terms, regular discount, common assortment cost, opening cost, or new store penalty. Syarat-syarat perdagangan atau trading terms, terlapor sangat mematikan usaha kecil menengah atau UKM, karena terlapor tidak membedakan pemasok skala usaha besar dan skala usaha kecil menengah. Baiklah, saya lanjut kepada pendapat terlapor. Terlapor berpendapat bahwasannya, pertama, bahwa terlapor merupakan perusahaan retail yang mana memiliki kegiatan usaha diantaranya adalah bidang perdagangan umum seperti toko serba ada, supermarket, hypermarket, dan pendirian gedung untuk digunakan sebagai tempat usaha. Kedua, bahwa terlapor didirikan sebagai PT Contimas Utama Indonesia atau CUI pada tahun 1995. Ketiga, bahwa pada tanggal 23 Desember 2003, PT Cartisa Property Indonesia, PT Cartisa Tria Swalayan dan CUI bergabung menjadi satu perusahaan dengan nama terlapor. 4. Bahwa terlapor membeli barang dengan volume tinggi dari pemasok agar dapat dijual kembali dengan harga murah kepada konsumen. Kelima, bahwa terlapor menyatakan terdapat 3 buah persyaratan umum bagi pemasok untuk menjual barangnya di gerai terlapor, yaitu berupa persyaratan administrasi yang mana ini sesuai dengan hukum Indonesia, memasok barang sesuai dengan ekspektasi konsumen serta pemasok dan terlapor sama-sama menghasilkan sebuah profit. 6. Bahwa menurut terlapor, untuk menjalin suatu hubungan dagang antara terlapor dengan pemasok itu diikat melalui perjanjian dagang
yang mana dinamakan National Trading Terms yang berlaku selama 1 tahun. 7. Bahwa terlapor menyatakan perjanjian dagang antara terlapor dengan pemasok memuat syarat-syarat perdagangan atau trading terms, yang mana ini harus dinegosiasikan terlebih dahulu sebelum adanya tanda tangan perjanjian dagang tersebut. 8. Bahwa terlapor ini memiliki 3.600 pemasok, termasuk pemasok dari petani. 9. Bahwa terlapor menjalin kerjasama dengan 132 pemasok untuk menghasilkan home grain tanpa dikenakan syarat-syarat perdagangan atau trading terms tadi. 10. Bahwa menurut terlapor, besaran biaya listing fee yang akan dikenakan oleh terlapor kepada pemasok itu tergantung dari hasil negosiasi di awal tadi. 11. Bahwa menurut terlapor, tidak semua pemasok dikenakan persyaratan listing fee oleh terlapor. Misalnya seperti ini, pemasok yang menjalin kerjasama dengan terlapor untuk menghasilkan home grain, maka itu tidak dikenakan persyaratan listing fee. 12. Bahwa terdapat pemasok dengan kategori besar tidak dikenakan persyaratan listing fee oleh terlapor, tetapi pemasok tersebut dikenakan biaya atau item syarat-syarat perdagangan trading terms lain yang lebih besar. 13. Bahwa persyaratan listing fee ini tuh memiliki tujuan agar pemasok itu memberikan jaminan kepada terlapor apabila produk baru yang dipasok oleh pemasok itu ternyata tidak laku. 14. Bahwa terlapor dalam melakukan hubungan dagang dengan pemasok itu menerapkan sistem beli putus. 15. Bahwa persyaratan listing fee terlapor dikenakan per item, per gerai kepada pemasok. 16. Bahwa menurut terlapor, pemberitaan di Bisnis Indonesia pada tanggal 26 Agustus tahun 2004 mengenai usaha kecil menengah, selanjutnya disebut sebagai UKM, itu tidak dikenakan persyaratan listing fee oleh terlapor adalah tidak benar. 17. Bahwa terlapor membantu UKM dalam menjalin hubungan dagang, bukan berarti tidak mengenakan persyaratan listing fee. 18. Bahwa ada 2 buah kriteria yang dilihat terlapor dalam mengenakan persyaratan listing fee kepada pemasok, yaitu ukuran perusahaan dan produk yang akan dipasok. 19. Bahwa terlapor mengklasifikasikan pemasok dalam 3 kategori, yaitu kategori A, kategori B, dan juga kategori C. 20. Bahwa terlapor memiliki mekanisme business review yang salah satunya mereview setiap 4 bulan mengenai profit yang dihasilkan oleh masing-masing pemasok, yang mana ini untuk melihat apakah tercapainya ekspektasi dari pemasok. 21. Bahwa dalam perjanjian dagang antara terlapor dan pemasok mengatur masalah term of payment yang umumnya ini dilakukan dalam jangka waktu 15 hari, 30 hari, atau 45 hari. 22. Bahwa bentuk promosi yang dilakukan terlapor terdapat pemasok diantaranya mailer atau katalog dan gondola. 23. Bahwa terlapor memiliki 2 sistem dalam melakukan promosi, yaitu animasi produk dan juga testing produk. 24. Bahwa menurut terlapor, bentuk promosi dengan memakai sistem testing produk memerlukan jasa seorang SPG, dan terlapor ini bisa menyediakan jasa tersebut dan juga bekerja sama dengan perusahaan Demo Power. 25. Bahwa sampai saat ini hanya perusahaan Demo Power yang mau bekerja sama dengan terlapor dalam melakukan promosi terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh pemasok. 26. Bahwa terlapor tidak menutup kemungkinan apabila pemasok ingin menggunakan jasa promosi selain perusahaan Demo Power, tetapi harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh terlapor, baik dari segi keindahan maupun dari segi keseragaman. 27. Bahwa menurut terlapor, besaran persyaratan fixed rebate terlapor yang akan dikenakan kepada pemasok antara 0% sampai dengan 7%. 27.
bahwa tujuan terlapor memberikan persyaratan minus margin kepada pemasok yang tertuang dalam perjanjian dagang adalah agar pemasok memberikan harga jual yang sama terhadap seluruh retail modern. 28. Bahwa apabila terlapor menemukan harga jual pesaing terlapor lebih murah, maka terlapor akan memberikan surat peringatan kepada pemasok yang mana isinya berupa memberikan kesempatan kepada pemasok untuk menjelaskan mengenai hal tersebut. 29. Bahwa sanksi minus margin pernah dikenakan terlapor kepada pemasok. Ini dikarenakan terlapor menemukan harga jual pesaing terlapor ini lebih murah. 30. Bahwa terlapor tetap akan mengenakan sanksi minus margin terhadap pemasok selama persyaratan minus margin tersebut telah disepakati, walaupun pemasok telah memberikan alasan, misalnya pesaing terlapor membeli barang lebih banyak dari terlapor, sehingga ini mendapatkan diskon lebih besar. 31. Bahwa terlapor tidak menentukan minimum regular diskon terhadap pemasok, namun lebih memberikan saran mengenai regular diskon tersebut dan besarnya sebesar 10%. 31. Bahwa menurut terlapor, apabila pemasok telah membayar listing fee, maka barang pemasok tersebut wajib dipajang di gerai terlapor, dan apabila tidak terpajang di salah satu gerai milik terlapor, maka pemasok tersebut dapat mengadukan kepada kantor pusat terlapor. 33. Bahwa terlapor menyatakan pada prinsipnya terlapor ini tidak bisa menahan atau tidak dapat menahan pembayaran kepada pemasok walaupun memiliki kesepakatan mengenai syarat-syarat perdagangan atau trading terms yang mana belum tercapai. 34. Bahwa pendapatan terlapor dari listing fee adalah sebesar 1,65% sampai 2% dari total grocery, tetapi hanya 1% dari total penjualan terlapor. 35. Bahwa persyaratan listing fee dikenakan hanya untuk consumer goods, bukan produk seperti applicants, tekstil, buah-buahan, dan sayur-mayur. 36. Bahwa terlapor menyatakan cukup dominan dalam hal nama dan ketenaran, tetapi pangsa pasar terlapor hanya 3% dari bisnis eceran yang ada di negara Indonesia. 37. Bahwa terlapor menyatakan akan lebih memperhatikan kepentingan pemasok dan konsumen dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ini dikarenakan terlapor tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya kerjasama dengan pemasok. Bahwa dalam pemeriksaan lanjutan pada tanggal 19 Mei tahun 2005, terlapor memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Pertama, bahwa terlapor mendefinisikan listing fee sebagai biaya pemasok untuk memasok produk baru ke gerai terlapor. Dan listing fee juga didefinisikan sebagai sebuah jaminan pemasok terhadap produk baru, karena terlapor belum mengetahui produk tersebut laku dijual di gerai terlapor. Kedua, bahwa terlapor menyatakan besaran listing fee dapat dinegosiasikan antara terlapor dan pemasok dan tertuang dalam syarat-syarat perdagangan atau trading terms. 3. Bahwa terlapor menyatakan biaya listing fee tidak dapat dikembalikan kepada pemasok, dan hal ini tertuang dalam perjanjian dagang antara pemasok dengan terlapor. 4. Bahwa terlapor menyatakan dari hasil negosiasi antara terlapor dengan pemasok mengenai syarat-syarat perdagangan atau trading terms, terdapat pemasok yang tidak membayar listing fee. 5. Bahwa form syarat-syarat perdagangan atau trading terms yang mana tertuang di dalam national contract dibuat oleh terlapor untuk dinegosiasikan dengan pemasok. 6. Bahwa pengenaan persyaratan listing fee terlapor juga terkait dengan masalah space gerai terlapor. 7. Bahwa menurut terlapor, pemasok melihat persyaratan listing fee sebagai jaminan kepada terlapor, karena pemasok ingin memastikan produk yang dipasok
dapat berkesinambungan dan saling menguntungkan. 8. Bahwa terlapor menyatakan terdapat pemasok yang tidak dikenakan persyaratan listing fee, tetapi pemasok tersebut mengkompensasikan ke item berupa syarat-syarat perdagangan, trading term, dan lainnya. 9. Bahwa terlapor mengenakan persyaratan penalti kepada pemasok dengan alasan pemasok ini terlambat dalam memasok produknya ke gerai terlapor. 10. Bahwa terlapor memberikan persyaratan listing fee kepada seluruh pemasok, namun pengenaan listing fee tergantung dari hasil dari negosiasi antara terlapor dengan pemasok. 11. Bahwa terlapor menyatakan persyaratan listing fee merupakan biaya kompensasi yang didapat terlapor atas produk baru yang tidak laku. 12. Bahwa terlapor menyatakan perubahan packaging suatu produk oleh pemasok tidak termasuk ke dalam kategori produk baru. Tetapi, apabila perubahan packaging dikarenakan adanya perubahan isi, produk atau registrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, maka produk tersebut termasuk kategori produk baru. 13. Bahwa terlapor juga mengenakan persyaratan listing fee kepada pemasok apabila terlapor membuka gerai baru dengan alasan gerai lama berbeda dengan kondisi gerai baru. 14. Bahwa terlapor menerapkan persyaratan listing fee kepada pemasok dengan dua alasan. Yang pertama, untuk menutupi opportunity cost terlapor akibat servis dari pemasok yang rendah, dan kedua, resiko tersebut harus ditanggung bersama antara terlapor dan juga pemasok, sehingga akan terdapat partnership win-win solution. 15. Bahwa terlapor menyatakan pendapatan listing fee hanya sekitar 0,06% dari seluruh total penjualan terlapor. 16. Bahwa besaran listing fee yang dikenakan terlapor kepada pemasok sebesar Rp200.000 sampai dengan Rp2.000.000. 17. Bahwa menurut terlapor tidak adil apabila mengenakan persyaratan listing fee kepada UKM yang tidak sanggup membayar dan UKM tersebut tidak mengetahui potensi jualannya. Terlapor dan Departemen Perdagangan akan melakukan pembinaan kepada UKM tersebut. 18. Bahwa terlapor dalam melakukan pembinaan kepada UKM dengan cara memberikan masukan mengenai beberapa gambaran apakah produk UKM dapat dijual, harga barang yang tepat, cara promosi yang benar. Pembinaan tersebut dilakukan secara tertulis oleh terlapor. 19. Bahwa untuk mengetahui apakah pemasok tergolong dalam UKM, maka terlapor melakukan survei pasar. 20. Bahwa terlapor akan melihat performance terhadap suatu produk yang dijual di gerai terlapor, dan apabila performance produk tersebut jelek, maka terlapor tidak akan melakukan order terhadap produk tersebut, walaupun pemasok produk tersebut telah membayar listing fee. 21. Bahwa terlapor menyatakan apabila produk yang tidak laku perlu dilakukan promosi, dan terlapor tidak pernah meminta biaya promosi tambahan kepada pemasok dari biaya promosi yang telah disepakati. 22. Bahwa terlapor menyatakan persyaratan diskon promosi dikenakan kepada pemasok selama 3 bulan dengan tujuan untuk mengevaluasi produk biaya yang telah dikeluarkan terlapor atas produk tersebut. 23. Bahwa total item produk setiap gerai terlapor adalah 30.000 item produk. 24. Bahwa terlapor mendefinisikan persyaratan minus margin adalah jaminan dari pemasok bahwa harga jual produk pemasok ke terlapor adalah harga jual yang termurah dibandingkan dengan pesaing dari terlapor. 25. Bahwa terlapor menyatakan persyaratan minus margin merupakan salah satu syarat-syarat perdagangan atau trading terms, yang mana ini merupakan bagian dari national contract yang dapat dinegosiasikan antara pemasok dengan terlapor. 26. Bahwa terlapor menyatakan apabila terlapor mendapatkan bukti tertulis mengenai pesaing terlapor menjual produk yang sama kepada konsumen dengan harga yang lebih rendah atau lebih murah daripada harga pembelian
terlapor kepada pemasok, maka terlapor berhak memperoleh kompensasi dari pemasok bersangkutan sebesar selisih antara harga beli terlapor dengan harga jual pesaing terlapor. 27. Bahwa terlapor menerapkan persyaratan minus margin kepada pemasok dengan tujuan pemasok tidak melakukan diskriminasi harga kepada satu peritel dengan peritel lainnya. 28. Bahwa terlapor menyatakan pemasok diberikan kesempatan sekurang-kurangnya 1 minggu untuk menjelaskan hal tersebut di atas sebelum terlapor mengenakan sanksi minus margin. 29. Bahwa terlapor melihat harga jual pesaingnya diantaranya Giant, Hypermart, Makro, dan Hero untuk mengenakan persyaratan minus margin. 30. Bahwa terlapor tidak melihat harga di pasar modern dengan kategori minimarket untuk mengenakan sanksi berupa minus margin. 31. Bahwa terlapor menyatakan pengenaan sanksi minus margin tetap akan diberlakukan kepada pemasok selama telah disepakati bersama di dalam perjanjian dagang antara terlapor dengan pemasok. 32. Bahwa terlapor menyatakan terdapat 99 pemasok yang menyetujui persyaratan minus margin dan 99 pemasok tersebut telah dikenakan sanksi berupa minus margin oleh terlapor. 33. Bahwa terlapor menyatakan pemasok tidak pernah memberikan alasan dalam menyetujui persyaratan minus margin dan terlapor juga akan mengenakan sanksi minus margin selama adanya persyaratan tersebut telah disepakati. 34. Bahwa terlapor memberlakukan persyaratan minus margin dalam syarat-syarat perdagangan atau trading terms yang mana itu dimulai sejak tahun 2004. 36. Bahwa terlapor menyatakan persyaratan minus margin telah umum diberlakukan di banyak negara, tetapi terlapor akan melakukan evaluasi ulang terhadap 99 pemasok yang telah menyepakati persyaratan minus margin. 37. Bahwa terlapor menyatakan peningkatan jumlah item dan besaran item syarat-syarat perdagangan atau trading terms setiap tahunnya itu dikarenakan 2 hal, yaitu adanya peningkatan operating cost terlapor dan juga adanya sebuah evaluasi profitabilitas pemasok atas produk yang akan dipasok. 38. Bahwa terlapor menyatakan apabila syarat-syarat perdagangan atau trading terms belum disepakati antara terlapor dengan pemasok, maka syarat-syarat perdagangan atau trading terms yang berlaku adalah yang lama. 39. Bahwa terlapor menyatakan akan selalu membayar invoice kepada pemasok selama pemasok menunjukkan itikat baiklah kepada terlapor. 40. Bahwa terlapor tidak dapat menjamin harga jual terlapor merupakan harga jual yang paling murah atau yang termurah dibandingkan dengan pesaingnya. 41. Bahwa terlapor dapat menjual suatu produk dengan harga murah, ini dikarenakan terlapor ini menerapkan suatu konsep yaitu mass margin. 42. Bahwa terlapor menyatakan terdapat 2 pemasok yang tidak menjadi pemasok terlapor lagi dikarenakan tidak tercapai target penjualan pemasok tersebut di gerai terlapor. Lanjut, di sini saya akan menjabarkan mengenai dasar pertimbangan. Menimbang bahwa sebelum memutuskan perkara ini, majelis komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terlapor sebagai berikut. Yang pertama, bahwa selama dalam proses pemeriksaan, terlapor ini menunjukkan sikap dan juga tindakan yang sangat kooperatif. Kedua, bahwa terlapor ini beritikat untuk mempertimbangkan kembali penerapan persyaratan minus margin kepada pemasok yang belum menyetujui persyaratan minus margin dan juga menyatakan tidak akan lagi memberlakukan persyaratan minus margin kepada beberapa pemasok yang telah menyetujui dalam kontrak yang masih berlaku. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas dan mengingat pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi memutuskan
Pertama, menyatakan bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kedua, menyatakan bahwa terlapor tidak terbukti melanggar pasal 19 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ketiga, menyatakan bahwa terlapor terbukti melanggar pasal 25 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Keempat, memerintahkan kepada terlapor untuk menghentikan kegiatan pengenaan persyaratan minus margin kepada pemasok. Kelima, menghukum terlapor membayar denda sebesar 1.500.000.000 rupiah, yang mana ini harus disetorkan ke kas negara sebagai setoran berupa penerimaan negara bukan pajak, Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan, Perbendaharaan Negara atau KPPN. Jakarta, yang beralamat di Jalan IR Haji Juanda nomor 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212. Tidak lupa, saya juga akan memberikan pendapat mengenai dasar hukum apakah kasus ini sudah sesuai atau belum sesuai. Jadi, menurut saya, kasus ini telah sesuai karena PT Carrefour Indonesia memang telah terbukti menyalahgunakan posisi dominan, yang mana ini selaras dengan pasal 25 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Lanjut kepada metode perbandingan dengan menggunakan metode perbandingan hukum. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan mengenai persamaan dan juga perbedaan yang terdapat di dalam putusan perkara nomor 02/KPPU-L/2005 dan putusan perkara nomor 03/KPPU-L/2004. Persamaan yang pertama, jadi di dalam perkara nomor 02/KPPU-L/2005 dengan perkara nomor 03/KPPU-L/2004 terkait posisi dominan, ini sama-sama menggunakan pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Lanjut kepada perbedaan. Yang pertama, di dalam perkara nomor 02/KPPU-L/2005 ini lebih menitik beratkan pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ayat 1 bagian A, yang mana ini berbunyi menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Sedangkan di dalam perkara nomor 03/KPPU-L/2004 ini lebih menitik beratkan pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ayat 1 bagian C, yang mana ini berbunyi menghambat pelaku usaha lain yang memiliki potensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. Perbedaan yang kedua, di dalam perkara nomor 02/KPPU-L/2005 bagian amar putusannya itu kan ada ngebahas soal denda, sedangkan di dalam perkara nomor 03/KPPU-L/2004 tidak adanya denda, melainkan berupa pemberhentian kegiatan, yang mana ini mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Baiklah, tadi merupakan penjabaran mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Persaingan Usaha. Saya sadar masih banyak terdapat kekurangan, maka dari itu saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Thank you for watching. Bye-bye guys.